Chapter 1041. Anak muda, kamu belum bekerja, dan kamu ingin diberi imbalan, ini tidak benar. Ying Mei memasang tampang tulus dan mulai membujuk Yang Chen. Ini bukan hadiah, ini hanya deposit. Yang Chen dengan hati-hati mengoreksi pernyataan Ying Mei, ini untuk menunjukkan ketulusan para senior dan senior lainnya. Persyaratanmu sangat banyak, bagaimana aku bisa membawanya? Kata Ying Mei sedikit marah, dan nadanya sedikit tidak ramah. Saya sedang tidak buru-buru. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, ketika senior Ying membayar depositnya, saya akan bangun bersama para senior. Berapa depositnya? Ying Mei menahan amarah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berniat untuk segera berselisih dengan Yang Chen. Jika dia memiliki cukup barang, dia akan memberikannya kepada Yang Chen terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk mengambilnya kembali setelah dia menipunya untuk melakukan pekerjaan itu. Deposit, sedikit saja sudah cukup. Wajah Yang Chen mudah diajak bicara, dan kata-kata yang dia ucapkan membuat orang nyaman untuk mendengarkannya, tetapi kemudian dia mengajukan permintaan khusus, beri saya setengahnya dulu, dan setelah masalah ini selesai, saya akan membayar setengahnya lagi. Petik 2. Puff. Ying Mei mendengarkan maksud Yang Chen tentang sesuatu, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua secara langsung. Separuh disebut sesuatu yang kecil. Hal-hal yang diinginkan Yang Chen, jika dijumlahkan dari awal dan akhir, jika dihitung dari segi batu roh saja, sudah melebihi puluhan ribu kilogram batu roh bermutu tinggi. Jika diubah menjadi batu roh kelas atas, beratnya akan ratusan kilogram. Dia adalah master dari sekte iblis yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Bagaimana dia bisa memiliki kekayaan bersih sebesar itu? Selain itu, beberapa barang tidak dapat dibeli meskipun ada batu roh, seperti resep pil dan benih api tingkat lanjut. Bahkan jika Yang Chen hanya menginginkan setengahnya sebagai deposit, Ying Mei tidak bisa mendapatkannya bahkan jika dia memukulinya sampai mati. Anak muda, kamu bersikap tidak masuk akal. Ying Mei tidak ingin memaksakan sesuatu terlalu jauh. Bagaimanapun, dia membutuhkan Yang Chen untuk melakukan sesuatu. Jika hubungan mereka terlalu kaku dan Yang Chen tidak berusaha, itu tidak akan terlihat bagus. Mereka telah merencanakan ini selama ratusan tahun, dan mereka baru saja mengetahui bahwa Yang Chen adalah seorang kultivator yang dapat memurnikan iblis Qi. Jika Yang Chen tidak bekerja sama, maka persiapan ratusan tahun akan sia-sia. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia masih harus mengakomodasi Yang Chen. Senior, ini hanya kesepakatan antara kita berdua. Jika kamu tidak bersedia, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Yang Chen, sebaliknya, memasang postur tidak melepaskan elang sampai dia melihat kelinci. Bagaimanapun, bukan dia yang terburu-buru meminta bantuan, tapi Ying Mei. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena menggunakan beberapa trik. Ying Mei menghela nafas panjang, seolah dia telah meramalkan sesuatu yang disesalkan. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, Ai, jika kamu tidak mendengarkan orang yang lebih tua, kamu akan menderita kerugian tepat di depan matamu. Kaum muda adalah kaum muda, selalu tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, sosok Ying Mei tiba-tiba menghilang di depan mata Yang Chen, seolah-olah dia langsung menyatu dengan hutan. Harus dikatakan bahwa teknik penyembunyian orang ini memang unik. Tidak ada gunanya, senior, kamu tidak bisa menyembunyikan ki iblis di tubuhmu. Yang Chen juga menggelengkan kepalanya dan berkata ke arah tertentu. Itu hanya kebiasaan, Tuan Besar, sampai jumpa lagi. Suara Ying Mei datang dari arah itu, Guru Agung, sebaiknya Anda mengkhawatirkan beberapa orang kepercayaan dan teman Anda terlebih dahulu. Oh, Yang Chen tidak kesal, hanya berkata, oh, lalu berkata dengan lantang, kalau begitu tolong undang temanku dulu, asal dia mau, aku tidak punya pendapat. Sejak awal, Ying Mei menggunakan Li Cheng dan keempat wanita itu untuk mengancam Yang Chen, dan sekarang triknya masih sama. Yang Chen tidak khawatir sama sekali. Jika pihak lain ingin dia bekerja, tidak mungkin membunuh mereka. Apalagi Yang Chen merasa bagi keempat wanita tersebut, pengalaman ini mungkin merupakan kesempatan langka untuk menimba pengalaman. Namun, Ying Mei sangat tidak baik, Yang Chen tidak keberatan dia menderita sedikit pun, dan mengambil inisiatif untuk fokus pada Li Cheng. Orang-orang yang akan berurusan dengan Li Cheng pasti sangat menyenangkan. Terserah kamu, temanmu akan segera dibawa kepadamu. Suara Ying Mei datang dari jauh, dan suasana hatinya tampak jauh lebih baik. Atau dia merasa karena Yang Chen menyetujui kondisi ini, selama dia menangkap Li Cheng di tahap awal Yuan Ying, itu tidak akan terlalu sulit. Saya mengagumi Anda. Yang Chen langsung mengacungkan jempol ke arah itu. Bahkan jika tidak ada orang lain di sekitarnya, Yang Chen masih memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya, dan akhirnya menambahkan, saya harap kita bisa bertemu lagi. Sulit bagi Yang Chen untuk tidak mengagumi seseorang yang berani memukul Li Cheng secara terang-terangan. Ying Mei tua ini pasti belum pernah mendengar tentang kekuatan Li Cheng, tapi wajar jika memikirkannya. Apa yang terjadi hari itu, siapa yang berani mengatakannya? Karena mereka tidak mengatakannya, maka tidak ada yang tahu. Dapat dimengerti jika Ying Mei tidak mengetahuinya. Yang Chen sekarang menantikan adegan pertemuan Ying Mei dengan Li Cheng. Dia tidak tahu bagaimana Li Cheng akan menghadapi Ying Mei tua ini. Apakah dia akan memenggal kepalanya dengan pedang, atau akankah dia mematahkannya menjadi dua dengan pukulan? Singkatnya, tidak banyak kesempatan untuk bertemu Ying Mei lagi. Setelah Ying Mei pergi, Yang Chen tidak memiliki mood untuk segera membunuh binatang iblis itu. Karena pihak lain bersedia menyetujui kondisi keras Yang Chen, jelas bahwa dia merencanakan sesuatu yang besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa didukung oleh Ying Mei sendirian. Melihat penampilan Ying Mei, dia bukanlah tipe orang yang dengan sengaja menyetujui permintaan Yang Chen, tetapi dia benar-benar bersedia membayar harga untuk keuntungan besar, jika tidak, tidak akan ada kinerja seperti itu dari Ying Mei.
Pada titik ini, Ying Mei sudah menjelaskannya, tetapi dia masih tidak mau melakukan apapun pada Yang Chen, yang menunjukkan betapa mereka menghargai Yang Chen. Harus diketahui bahwa Sekte Iblis tidak pernah kekurangan sarana untuk mengendalikan hati orang, tetapi cara tersebut sedikit banyak akan menyebabkan kerusakan pada orang yang dikendalikan. Demi asuransi, mereka akan membiarkan Yang Chen pergi alih-alih mengendalikan Yang Chen secara langsung. Ini hanya dapat membuktikan lebih jauh bahwa apa yang mereka rencanakan pasti telah mencapai tingkat yang menggemparkan bagi mereka untuk bertindak sedemikian rupa. Kalau tidak, bagaimana iblis tua yang telah mencapai tahap Dacheng bisa begitu mudah diajak bicara? Sudah cukup baik bahwa mereka tidak langsung menangkap Yang Chen dan menyiksanya. Adapun apa yang ingin dilakukan orang-orang ini, Yang Chen terlalu malas untuk peduli. Orang-orang dari Sekte Iblis, bahkan jika mereka membuat masalah besar, itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen di benua iblis. Lebih baik melanjutkan budidayanya. Jika segala sesuatunya benar-benar layak untuk diikuti, dia yakin Li Cheng akan membuat keputusan yang tepat. Jika Li Cheng bersedia bergabung, Yang Chen tidak keberatan melakukan perjalanan. Alasan dia meninggalkan kondisi terakhir adalah karena pertimbangan ini. Semua pilihan sepertinya telah diserahkan kepada Li Cheng yang misterius. Dan Yang Chen tidak berpikir ada yang salah dengan ini. Chapter 1042. Ying Mei tidak tahu bahwa dia sebenarnya berada di ambang kematian. Dia sedang dalam suasana hati yang baik ketika bertemu Yang Chen, terutama ketika dia merasa perjalanan ini akan menguntungkan, jadi dia melepaskannya. Pada saat ini, Ying Mei, yang telah mengambil keputusan, berencana untuk berdiskusi dengan beberapa orang lain dan memegang beberapa wanita yang berhubungan dengan Yang Chen dan Li Cheng di tangannya, jadi dia tidak perlu khawatir Yang Chen tidak akan memberi, di dalam. Yang Chen terus berlatih di sini, dan orang-orang Ying Mei sudah mulai bergerak. Dapat dikatakan efisiensinya sangat tinggi. Hanya kurang dari 2 bulan sejak mereka berpisah, dan Ying Mei muncul lagi di depan Yang Chen. Muncul bersama Ying Mei adalah teman baik Yang Chen, Li Cheng di mata Ying Mei. Namun, saat dia muncul kali ini, Ying Mei tidak sombong seperti saat dia berada di depan Yang Chen terakhir kali. Dia sedikit malu di belakang Li Cheng, dan wajahnya berhati-hati. Dalam pandangan Yang Chen, dia tampak seperti seorang pelayan yang memimpin. Saudara Yang, kali ini agak menarik, ayo pergi dan lihat. Li Cheng tidak sopan kepada Yang Chen dan berkata dengan lugas. Oke, Yang Chen sama sekali tidak keberatan dengan ajakan Li Cheng dan langsung menyetujuinya tanpa memikirkannya. Tidak jauh dari situ, Ying Mei memandang kedua orang itu dengan percakapan singkat dengan wajah terkejut. Ia tidak pernah berani melangkah maju dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang di benak Ying Mei, yang ada hanya penyesalan. Jika dia tahu bahwa Li Cheng, yang tampaknya berada di tahap awal Yuan Ying, adalah karakter yang menakutkan, dia tidak akan berani memprovokasi tuan ini. Adegan yang terjadi hari itu, seperti mimpi buruk, terus muncul kembali di benak Ying Mei, sehingga ia tidak bisa melupakannya hingga ia meninggal. Dia berpikir bahwa seorang junior kecil di tahap awal Yuan Ying, selama Ying Mei keluar, dia pasti bisa menang dengan mudah. Dengan pemikiran seperti itu, Ying Mei bahkan tidak mendiskusikannya dengan orang lain, tetapi langsung menemukan rekannya yang bertanggung jawab mengawasi Li Cheng menurut catatan rahasia. Keduanya tidak melakukan persiapan apapun dan muncul langsung di depan Li Cheng. Dua master panggung Dacheng, jika mereka ingin mencari masalah dengan junior di panggung Yuan Ying, apalagi yang perlu mereka persiapkan. Mereka menghentikan Li Cheng dan mengancamnya, memaksanya pergi bersama mereka dan membujuk Yang Chen. Tanggapan Li Cheng juga sangat menyegarkan. Dia hanya memotong kepala master panggung Dacheng yang mengintainya dengan pedang, lalu meninju bayangan iblis itu hingga dia tidak bisa lagi berdiri. Baru kemudian dia bertanya apa yang terjadi. Baru pada saat itulah Ying Mei menyadari betapa kuatnya Li Cheng. Di bawah tipuan kecil Li Cheng, Ying Mei akhirnya tahu apa artinya menjadi lebih buruk dari kematian. Belum lagi pertanyaan yang diajukan Li Cheng, bahkan pertanyaan yang tidak ditanyakan Li Cheng pun dengan cepat tumpah seperti kacang yang keluar dari tabung bambu. Apa artinya hanya mencari kematian yang cepat? Setidaknya dalam benak Ying Mei, beberapa kali dia disiksa oleh Li Cheng menjelaskan sepenuhnya arti kata-kata tersebut. Di masa lalu, Master Jalur Iblis tingkat Dacheng yang tinggi dan perkasa selalu memutuskan hidup dan mati banyak orang dengan lambaian tangannya. Di depan Li Cheng, dia adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Jika dia ingin dia hidup, dia akan hidup. Jika dia ingin dia mati, dia akan mati. Dia berpikir bahwa cara Master Jalur Iblisnya sendiri bukanlah yang terbaik di dunia, tapi setidaknya itu tidak ada bandingannya di dunia bawah tanah. Tetapi di depan Li Cheng, dia menemukan bahwa apa yang dia ketahui hanyalah sisa-sisa orang lain. Jika bukan karena Li Cheng melihat Ying Mei dapat dengan cepat menemukan keberadaan Yang Chen, pada saat ini, Ying Mei sudah menjadi makanan darah binatang iblis. Ying Mei akhirnya mengerti mengapa Yang Chen membiarkan Li Cheng memutuskan. Dengan Li Cheng, seorang guru yang menakutkan, belum lagi dia bisa menipu Yang Chen, bahkan jika dia memberi lebih sedikit, diperkirakan Yang Chen tidak akan melakukannya. Memikirkan harga besar yang diajukan Yang Chen, Ying Mei sedikit mengeluh. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan langsung menyetujui Yang Chen, dan dia tidak perlu mengambil Li Cheng, bintang jahat ini. Sekarang, meski dia membawa keduanya ke tujuan, dia tidak tahu berapa banyak keluhan yang akan jatuh. Lagi pula, ketika dia berjanji pada Yang Chen, dia tidak mendiskusikannya dengan orang-orang itu. Begitu rekan-rekannya tidak setuju, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Namun dalam situasi saat ini, mampukah dia melakukan tawar-menawar dengan Yang Chen lagi? Li Cheng sudah mengetahui segalanya. Dia tidak memenggal kepalanya dengan pedang karena dia bisa memimpin. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik, apakah dia perlu ada? Ying Mei tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Ketika dia memikirkan cara yang digunakan Li Cheng untuk memaksanya, dia tidak bisa menahan gemetar.
Meskipun dia dipanggil Ying Mei, dia sangat percaya bahwa di depan Li Cheng, jika dia melarikan diri, bahkan jika Li Cheng membiarkannya berjalan selama 1 jam terlebih dahulu, dia tidak akan pernah lepas dari nasib kehilangan akal. Mampu hidup sampai sekarang, Ying Mei tiba-tiba menyadari bahwa dia lebih takut mati daripada orang lain. Perasaan ini membuatnya bertanya-tanya apa yang telah ia kembangkan di masa lalu. Jika dia tahu akan seperti ini, mengapa dia melakukannya? Selain penyesalan, Ying Mei tidak punya pikiran lain. Dia hanya bisa dengan patuh mendengarkan Li Cheng, bahkan jika Li Cheng tidak membatasi dia. Ayo pergi. Yang Chen tidak ragu-ragu. Dengan satu kata, dia memutuskan sisa perjalanannya. Karena saudara Li menganggap itu bagus, ayo pergi dan melihat bersama. Li Cheng memalingkan wajahnya dan hanya menatap ke arah Ying Mei. Ying Mei segera datang dengan patuh dan setelah membungkuk pada Yang Chen, dia memimpin mereka berdua ke kedalaman hutan. Pada awalnya, Ying Mei tidak berani melaju terlalu cepat, karena takut Yang Chen tidak bisa mengimbanginya. Adapun Li Cheng, dia sudah merasakan kekuatannya. Bahkan jika dia menggunakan kecepatan tercepatnya, mustahil untuk menyingkirkan Li Cheng. Namun segera, Ying Mei menemukan bahwa tidak hanya Li Cheng, tetapi bahkan kecepatan Yang Chen pun pasti tidak lambat. Tidak peduli seberapa cepat dia meningkatkan kecepatannya, Yang Chen dan Li Cheng selalu mengikuti jarak tertentu di belakangnya dengan kecepatan tetap. Pada akhirnya, Ying Mei telah menggunakan seluruh kekuatannya dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, tetapi Yang Chen dan Li Cheng masih sangat santai, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Bahkan keduanya pun punya tenaga untuk ngobrol sambil bergerak maju. Itu benar-benar berbeda dari Ying Mei, yang sangat lelah hingga lidahnya hampir menjulur. Bahkan jika Ying Mei bodoh, pada saat ini, dia akhirnya mengerti, dan ada rasa takut di benaknya. Yang Chen dan Li Cheng, dua anak muda yang tampaknya baru berada di tahap awal Yuan Ying, jelas merupakan dua pria yang menakutkan. Dia sangat beruntung setelah memprovokasi yang satu, dia harus mengambil inisiatif untuk memprovokasi yang kedua. Bahkan jika dia lelah hidup, dia seharusnya tidak begitu bersemangat untuk bereinkarnasi, bukan? Saat ini, Ying Mei tidak punya pikiran lain. Dia hanya ingin bisa membawa keduanya ke tujuan dengan selamat, dan dia juga harus berusaha keras untuk membujuk orang lain. Kalau tidak, jika kedua bintang jahat ini menyerang, belum lagi mereka telah bersiap selama ratusan tahun, bahkan jika mereka bersiap untuk 100 tahun lagi, keuntungan itu tidak akan menjadi milik mereka. Semuanya tergantung pada apakah rekan-rekan tersebut berada di jalur yang benar dan apakah mereka bekerja sama. Chapter 1043. Sepanjang jalan, Ying Mei bergegas dengan kecepatan penuh, dan akan ada beberapa binatang iblis yang tidak memiliki mata keluar. Bagi orang-orang yang memblokir jalan ini, Ying Mei tidak berani membiarkan Yang Chen dan Li Cheng melakukan apapun, dan langsung membunuh binatang iblis ini. Yang Chen dan Li Cheng mengabaikan Ying Mei. Dalam perjalanan, Li Cheng baru saja memberitahu Yang Chen apa yang akan dilakukan Ying Mei. Sangat sederhana untuk mengatakan bahwa Ying Mei menemukan reruntuhan sekte kuno di benua iblis, yang disegel oleh segel besar, dan mereka telah menemukan pintu masuknya. Sekarang satu-satunya masalah adalah jika mereka diserang oleh ki iblis yang sangat kuat, bahkan orang-orang yang telah melalui ratusan pertempuran tidak dapat menahan tingkat ki iblis itu. Mereka hanya bisa melihat ke pintu masuk tetapi tidak bisa masuk. Oleh karena itu, orang-orang ini selalu mencari seorang master yang dapat mengatasi ki iblis untuk membantu mereka membuka pintu masuk misterius. Namun, ada banyak master yang mengetahui hal ini, dan semua orang saling waspada. Tidak ada yang berani pergi dengan mudah, sehingga belum terselesaikan hingga saat ini. Baru setelah mereka mendengar tentang kemunculan Yang Chen barulah ada secercah harapan. Semua orang dengan cepat mencapai kesepakatan, dan kemudian mengirim Ying Mei, yang paling pandai bersembunyi dan melacak, dan beberapa rekannya untuk membawa Yang Chen ke lokasi. Sekte kuno itu bahkan muncul lebih awal dari ki iblis. Atau karena kemunculan ki iblis sehingga sekte kuno tidak dapat melanjutkan dan terpaksa menutup seluruh sekte dengan formasi penyegelan gunung yang besar. Hanya dengan merasakan satu atau dua kata diturunkan, semua orang dapat yakin bahwa ada banyak hal baik di reruntuhan yang tersegel, yang layak ditunggu semua orang selama bertahun-tahun dengan kerja keras. Secara umum semuanya seperti ini, dan detailnya dapat diabaikan. Situs itu berada di sebuah lembah di kedalaman benua iblis. Dari tempat Yang Chen dan yang lainnya berada, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk sampai ke sana. Ini belum termasuk binatang iblis tak berujung yang harus mereka hadapi dalam perjalanan. Namun, bagi Ying Mei ditambah Yang Chen dan Li Cheng, ini tidak menjadi masalah. Alam Master Panggung Dacheng Ying Mei memungkinkannya dengan mudah menangani sebagian besar binatang iblis. Selama binatang iblis itu keluar, mereka pada dasarnya tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh Ying Mei. Kadang-kadang, ada beberapa ikan kecil yang lolos dari jaring, tetapi mereka langsung dibunuh oleh Li Cheng, tidak meninggalkan satu pun makhluk hidup. Bepergian dengan kecepatan penuh, mereka tiba di tujuan dalam waktu kurang dari setengah tahun. Tentu saja, mereka tidak lupa mengambil beberapa jalan memutar dan membawa serta keempat istri Yang Chen. Karena ada hal yang bagus, bukankah sayang jika tidak mengajak keempat gadis itu untuk mengalaminya? Dalam perjalanan, Yang Chen berpikir bahwa Shadow Demon terlalu lambat, jadi dia meminta Gong Sunling untuk mengeluarkan kapalnya. Kecepatan kapal benteng mengejutkan Ying Mei. Baru kemudian dia merenungkan apa yang dikatakan Yang Chen. Yang Chen menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan terhadap istrinya. Untungnya, teman-temannya hanya mengikuti dari jauh dan tidak bergerak. Kalau tidak, siapa yang tahu apa hasilnya? Mengesampingkan segalanya, hanya berdasarkan kecepatan kapal ini, jika pihak lain ingin melarikan diri, tidak mungkin mereka bisa mengejarnya. Tentu saja, mereka yang mengejar keempat gadis itu tidak memiliki kualifikasi untuk bergegas ke reruntuhan. Sekarang, hanya Yang Chen, keempat gadis, Li Cheng, dan Ying Mei yang berada di kapal.
Ying Mei langsung dilempar ke haluan kapal untuk memimpin jalan, sementara Yang Chen dan Li Cheng minum dan makan sepuasnya dengan beberapa hidangan yang dibuat Gong Sunling. Binatang iblis itu tidak bisa mengimbangi kecepatan kapal benteng sama sekali. Kadang-kadang, ada beberapa binatang iblis yang bisa terbang dan dapat mengancam kecepatan kapal benteng, namun mereka akan langsung dibunuh oleh Ying Mei. Minum sepuasnya, hubungan Li Cheng dan Yang Chen juga menjadi lebih dekat karena mereka menghabiskan waktu bersama akhir-akhir ini. Dengan niat Yang Chen untuk berteman dengannya, keduanya dengan cepat memanggil satu sama lain sebagai saudara. Usia Li Cheng yang dilaporkan sedikit lebih tua dari Yang Chen, jadi Yang Chen menganggap dirinya sebagai adik laki-laki dan Li Cheng sebagai kakak laki-laki. Yang Chen masih belum bisa memahami saudaranya, Li Cheng. Namun, selama dia tidak memiliki kebencian terhadap Yang Chen, dia tidak akan pernah menolak untuk memiliki hubungan seperti ini dengan Li Cheng. Setiap orang adalah seorang kultivator, dan tidak banyak formalitas yang sepele, apalagi membakar dupa dan berlutut untuk menjadi saudara lawan jenis. Mereka hanya minum segelas dan mulai memanggil satu sama lain sebagai saudara. Keluarga saya sangat menyadari bahwa kultivasi kami tidak cukup mendalam, jadi kami hanya bisa datang ke benua iblis untuk membunuh dan mendapatkan pengalaman. Tolong beri kami beberapa petunjuk, kakak. Yang Chen tidak dapat melihat melalui Li Cheng, tetapi ini tidak mencegahnya untuk mengetahui bahwa Li Cheng memiliki makanan enak di perutnya. Oleh karena itu, dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar dan meminta Li Cheng untuk membimbing keempat wanita tersebut dalam kultivasi mereka. Keempat saudara ipar perempuan itu memiliki kualifikasi yang sangat baik. Jarang sekali kamu seberuntung itu dengan wanita, saudaraku. Li Cheng tidak langsung setuju, tapi dia tidak langsung menolak, dia hanya mengucapkan kata-kata ini. Harus dikatakan bahwa penglihatan Li Cheng sangat tajam, tanpa bergantung pada apapun untuk membantunya, dia memiliki wawasan seperti itu. Keempat wanita itu mendengarkan dengan tenang, dan mereka juga tahu bahwa Yang Chen tidak akan pernah berbicara omong kosong. Mereka semua adalah orang-orang cerdas. Ketika mereka mendengar perkataan Li Cheng, mereka langsung memberi hormat kepada saudara angkatnya. Saya senang hari ini, saya akan memberikan beberapa hadiah pertemuan kepada keempat saudara ipar perempuan itu. Li Cheng tertawa, melambaikan tangannya, dan 4 lampu putih terbang langsung ke dahi keempat wanita itu dan mengebor hampir tanpa halangan apapun. Adegan tiba-tiba itu mengejutkan Yang Chen. Jika bukan karena pelatihan iblis batiniah dengan bantuan energi iblis, dia mungkin akan berseru dan berdiri. Menolak kejutan itu, Yang Chen menatap Li Cheng dengan pandangan bertanya. Senjata ajaib sumber kehidupan keempat saudara ipar perempuan itu sepertinya baru saja ditempa. Kakak ini akan memberimu sedikit bantuan. Saat temper selesai, kamu sedikit banyak dapat meningkatkan nilainya. Li Cheng bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia mengambil cangkir anggur dan menyesapnya sebelum menjelaskan sambil tersenyum. Kata-kata Li Cheng tidak pernah salah, dan Yang Chen sangat gembira. Keempat wanita itu juga sedikit terkejut, tetapi melihat Yang Chen sangat bahagia, mereka secara alami tahu bahwa itu tidak salah. Mereka semua tersenyum dan mengucapkan terima kasih satu demi satu. Semua orang bersulang untuk saudara angkat ini. Omong-omong, ini masih keberuntunganmu. Ragi penyuling yang bagus, aku tidak tahu orang tua mana yang meninggalkannya, tapi itu semua milikmu. Li Cheng menikmatinya, mengisi cangkirnya dan menyesapnya. Wajah Yang Chen senang, tapi hatinya juga diam-diam terkejut. Keempat wanita itu masih menggunakan senjata ajaib sumber kehidupan mereka, dan Li Cheng dapat menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membantu mereka. Metode semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara lelaki murahan ini mungkin adalah orang yang luar biasa. Jika kakak menyukainya, tentu saja aku akan menawarkannya dengan kedua tangan. Tentu saja Yang Chen tidak akan pelit dengan ragi penyuling. Dia langsung mengeluarkan labu tersebut dan hendak membagi ragi penyuling menjadi 2. Akibatnya, begitu dia mengeluarkan labu tersebut, labu itu direbut oleh Li Cheng. Dengan kekuatan Yang Chen saat ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memegang labu tersebut. Tadinya aku penasaran siapa yang melakukannya. Ternyata itu koleksi pribadi orang-orang tua ini. Pantas saja, Li Cheng mengambil labu itu dan memainkannya sambil berkata tanpa berpikir. Chapter 1044. Tindakan Li Cheng sekali lagi mengejutkan Yang Chen. Labu itu ada di tangannya sendiri, bahkan jika Yang Chen telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning hingga tingkat menjungkir balikan sungai, dia tidak dapat menangkap labu itu. Itu dengan mudah diraih oleh Li Cheng. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Li Cheng. Ada juga banyak hal di dalam labu yang luar biasa. Larutan spiritual kayu pertama, larutan spiritual logam ke-7, larutan spiritual air ke-9, larutan spiritual air ke-10, semuanya digambarkan sebagai danau. Solusi spiritual asal-usul yang begitu besar, jika orang mengetahuinya, bukankah itu akan menjungkir balikkan langit? Namun dalam sekejap, Yang Chen menjadi tenang. Dengan kekuatan dan wawasan yang ditunjukkan oleh Li Cheng, diperkirakan solusi spiritual asal mula yang sepele tidak dapat dilihat di matanya. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, setelah Li Cheng mendapatkan labu tersebut, dia menyadari bahwa itu adalah hasil karya klan naga dari teknik pemurnian. Mendengarkan nadanya, sepertinya dia sedikit tidak puas dengan beberapa orang di klan naga. Saya telah membaca beberapa catatan. Orang-orang tua klan naga ini takut orang lain akan mengetahui sarang mereka dan menyembunyikannya secara diam-diam. Sambil memegang labu di tangannya dan menggosoknya beberapa kali, Li Cheng berkata dengan rasa iri, ketika mereka naik, mereka tidak akan pernah memberitahu orang lain di mana harta karun itu berada. Saya tidak berharap itu bermanfaat bagi Anda, saudara. Semoga beruntung, semoga beruntung. Yang Chen tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika itu adalah istrinya sendiri, dia tidak memberitahu mereka bahwa dia dilahirkan kembali dan menjadi algojo di pengadilan surgawi. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Li Cheng.
Hal yang baik adalah hal yang baik, setengahnya saat kita bertemu. Li Cheng dan Yang Chen, saudara baru ini, tidak sopan sama sekali, dan langsung mengucapkan kata-kata setengahnya ketika mereka bertemu. Ketika orang-orang tua itu menyeduh anggur ini, mereka bertujuan untuk bersaing dengan nektar giok, tetapi bahkan mereka tidak mencicipinya sendiri. Mereka semua mendatangimu, saudara, hahaha. Kebetulan saya tidak memiliki hal yang baik untuk berbakti kepada kakak laki-laki saya, ini adalah kesalehan anak saya. Li Cheng berkata terus terang, tapi Yang Chen tidak mengambil hati. Ada beberapa hal yang tidak akan dia khawatirkan jika dia memikirkannya dengan matang. Dia hanya mengikuti kata-kata Li Cheng dan mengubah apa yang disebut setengah menjadi bakti seorang saudara laki-laki kepada kakak laki-lakinya. Perkataan Li Cheng juga mengejutkan Yang Chen. Ragi penyuling yang dibuat oleh Raja Naga sebenarnya berencana untuk bersaing dengan nektar giok dari Istana Surgawi. Yang Chen sama sekali tidak mengetahui hal ini. Tentu saja, setelah Yang Chen naik ke keabadian di kehidupan sebelumnya, Raja Naga sudah tidak ada lagi. Dalam kehidupan ini, dia baru bertemu Raja Naga sebentar, jadi mustahil baginya untuk mengetahui rahasia ini. Di sisi lain, Yang Chen tidak tahu bagaimana Li Cheng mengetahui cerita orang dalam ini. Hanya saja Li Cheng adalah seorang ahli misterius yang tidak dapat dilihat orang. Agaknya, ada beberapa catatan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga. Bagaimana aku bisa menerima ini? Li Cheng bukanlah orang yang bodoh. Meskipun orang lain hanya bisa menemukan apa yang Yang Chen ingin orang lain lihat di labu Yang Chen, tapi siapakah Li Cheng? Bagaimana mungkin dia tidak menemukan banyak cairan spiritual di dalamnya? Dia sedikit terkejut dan wajahnya berubah. Kakak sudah memberikan manfaat kepada keempat kakak iparnya, aku belum mengucapkan terima kasih. Yang Chen berpikiran terbuka. Li Cheng dapat meningkatkan level senjata ajaib itu ketika keempat wanita itu memadamkan senjata ajaib sumber kehidupan mereka. Karunia ini cukup untuk menandingi semua cairan spiritual. Semua orang memahami bahwa peningkatan senjata ajaib sumber kehidupan bukanlah hal yang mudah. Butuh pendinginan bertahun-tahun untuk mencapainya. Li Cheng baru saja menembakkan cahaya putih dan selesai dalam sekejap. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia hemat untuk keempat wanita itu. Ini bahkan tidak masuk hitungan. Semakin kuat senjata ajaib sumber kehidupan, semakin kuat efektivitas tempurnya di masa depan. Rata-rata, peningkatan senjata ajaib ke tingkat yang besar setara dengan memberi keempat wanita itu kehidupan ekstra. Dibandingkan dengan cairan spiritual, wajar jika kehidupan keempat wanita itu lebih penting bagi Yang Chen. Itu adalah hadiah ucapan selamat. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan. Li Cheng tertawa dan tidak banyak bicara. Dia baru saja mengeluarkan botol giok dari tas Qian Kun di tubuhnya dan memegangnya di tangannya. Kakak, aku hanya suka minum beberapa suap anggur terbaik. Ragi penyulingmu sangat langka, jadi kakak tidak akan sopan. Saat dia berbicara, Li Cheng mengambil labu Yang Chen dan menempelkan mulut labu tersebut ke mulut botol bersih dan menuangkannya, seperti dua peminum memegang labu anggur untuk dibagikan. Hanya Yang Chen yang tahu berapa jumlah ragi penyuling di dalam labu tersebut. Sebuah danau besar dituangkan seperti ini, membuat orang tidak bisa berkata-kata. Li Cheng sebenarnya tidak sopan sama sekali, tapi kecepatannya cukup cepat. Dia menuangkan setengahnya dalam 2 atau 3 kali. Setelah menuangkannya, dia mengambil botol itu dan mengocoknya 2 kali, wajahnya penuh kegembiraan. Selanjutnya tindakan Li Cheng membuat Yang Chen agak bingung. Dia mengambil botol giok dan masih menempelkan mulut botol ke mulut labu, tapi kali ini dia menuangkannya dari botol ke dalam labu. Yang Chen tidak tahu apa yang dituangkan Li Cheng ke dalamnya, tetapi dengan penglihatan Li Cheng, cairan yang dapat dikumpulkan dalam botol giok berisi ragi penyuling pasti bukan hal biasa. Saat saya berkeliling dunia, saya menemukan banyak air yang baik. Baik digunakan untuk membuat anggur atau alkimia, itu adalah yang terbaik. Saya tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya. Li Cheng berkata sambil menuangkannya ke dalam labu untuk Yang Chen. Jika itu hanya air yang baik, Yang Chen dapat menerimanya dengan hati nurani yang bersih. Menukarkan begitu banyak ragi penyuling dengan mata air spiritual terbaik, tidak dapat dikatakan rugi atau untung. Bagaimanapun, itu hanya sekedar kesopanan antar saudara. Aku melihat di antara koleksi Flying Sword-mu, ada satu yang menggunakan sedikit life soil. Li Cheng memandang Yang Chen dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, hanya saja tanah hidupnya terlalu sedikit. Untungnya, saya masih punya sedikit di sini. Anda dapat menggunakannya untuk menyempurnakan pedang terbang Anda. Seharusnya ada manfaatnya. Petik 2. Kata-kata Li Cheng diremehkan, tetapi di telinga Yang Chen, itu tidak lain adalah lonceng yang besar. Itu adalah Life Soil, senjata ajaib yang digunakan Gun untuk mengendalikan banjir. Meski pengendalian banjir tidak berhasil, nama Life Soil sudah menyebar ke seluruh dunia. Ming Guangruo dari Tai Tianmen telah menghabiskan waktu lama untuk menemukan sedikit tanah hidup. Menurut perkiraan Yang Chen, paling banyak hanya beberapa milimeter. Jika dimurnikan menjadi pedang terbang, itu sudah menjadi pedang terbang terbaik. Sekarang Li Cheng sebenarnya ingin memberinya sedikit agar dia bisa menyempurnakan pedang terbang. Ini terlalu mengejutkan. Yang Chen benar-benar dapat memperkirakan bahwa life soil kecil yang disebutkan Li Cheng pasti akan berjumlah sangat besar. Dan fakta-fakta berikut ini juga ditempatkan di hadapannya seperti besi. Melihat tanah hidup kecil di mulut Li Cheng di depannya, Yang Chen tiba-tiba merasa bahwa dia telah menghasilkan banyak uang. Bahkan jika dia telah mengumpulkan begitu banyak cairan spiritual asal, Yang Chen belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sangat gembira. Tidak peduli siapa orangnya, jika mereka tiba-tiba melihat 10 kg life soil di depan mereka, mereka mungkin akan merasakan perasaan yang sama. Itu pasti semacam kebahagiaan yang dihancurkan oleh kue emas yang jatuh dari langit. Chapter 1045. 10 Jin Tanah Hidup, nilai ini tidak lagi dapat dihitung dengan batu roh.
Tidak peduli siapa yang memiliki 10 jin tanah hidup, tidak peduli apa jenis akar spiritual yang dimilikinya, tidak akan ada cara lain untuk menanganinya kecuali untuk digunakan sendiri atau sebagai pusaka keluarga. Sekarang, Li Cheng berada di depan semua orang dan dengan murah hati memberikan 10 jin life soil kepada Yang Chen. Kemurahan hati dan kepahlawanan tidak ada bandingannya. Bahkan Yang Chen, seorang pria berpengetahuan, ketika dia mengambil life soil, tangannya sedikit gemetar. Dengan basis budidaya di tahap tengah Force Surging River, sepertinya memegang 10 jin life soil terasa berat. Bagaimana ini bisa digambarkan sebagai hadiah besar, itu hanyalah hadiah berat yang sangat mewah. Dengan 10 jin life soil ini, life soil Flying Sword Yang Chen pasti dapat ditingkatkan hingga dapat dibandingkan dengan penglai Divine Wood Flying Sword kayu pertama. Harus diketahui bahwa pedang terbang kayu ilahi penglai dimurnikan dari seluruh kayu ilahi penglai, itu adalah kayu dewa yang lengkap, dan 10 jin tanah hidup dapat dibandingkan dengan seluruh kayu dewa, itu sudah menantang surga. Namun, keterkejutan Yang Chen belum berakhir, dan kemudian kata-kata Li Cheng membuatnya kembali lesu. Kamu adalah seorang penanam api, kamu tidak kekurangan benih api. Namun, 2 benih api yang paling cocok di sini, sebaiknya Anda belum memilikinya, saya tidak merasakan aura apapun dari Anda. Li Cheng berkata dengan sangat tidak sopan, dan tidak menyembunyikan fakta bahwa Yang Chen hampir tidak bisa disembunyikan di depannya. Saya punya banyak benih api, semua nilainya, saya tidak tahu yang mana 2. Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Benih api Yang Chen memang sudah banyak, dari benih api kelas 1 hingga kelas 7, benih api Dao Sekte hampir terkumpul. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa semuanya ada di sana, tetapi 80% benih api seharusnya sudah ada di tangan Yang Chen. Namun, Li Cheng berkata bahwa ada 2 benih api yang paling cocok di sini, Yang Chen tidak memilikinya, tetapi minat Yang Chen muncul. 2 jenis benih api kelas 5, api karma bunga persik api ketiga, api karma teratai merah api keempat. Li Cheng tidak membuat mereka terus menebak-nebak dan langsung memberikan jawabannya sambil tersenyum. Begitu istilah, api neraka, masuk ke telinga Yang Chen ketakutan. Sederhananya, api karma adalah api yang membakar orang-orang berdosa. Terlepas dari apakah itu api karma bunga persik atau api karma teratai merah, legenda mengatakan bahwa selama seseorang memiliki sedikit pikiran jahat, mereka akan dibakar menjadi abu oleh api karma. Benih api seperti itu, bahkan Yang Chen, tidak berani menyentuhnya, apalagi orang lain. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan memiliki pikiran jahat di dalam hatinya? Selain batu, mungkin tidak ada makhluk hidup lain yang bisa melakukannya. Jika memang ada orang seperti itu, maka dapat dipastikan tidak akan ada roh jahat yang akan mengganggunya. Tidak ada yang berani menyentuh benih api tersebut, jadi wajar saja jika tidak ada yang bisa mengumpulkannya. Meskipun Yang Chen mencari benih api dunia, kedua jenis api neraka ini dinilai sebagai benih api kelas 5 karena alasan tertentu, namun tidak ada yang benar-benar dapat menggunakannya. Bahkan jika tidak ada yang melihatnya, itu seperti api pembakaran surga Yin Yang Chen, ada legenda, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Bagaimana mungkin, Yang Chen pernah mendengar kedua nama ini, tapi dia belum pernah melihatnya. Tidak hanya itu, bahkan dalam proses memadukan api pembakaran surga Yin yang dari awal dalam kehidupan ini, dia tidak berpikir untuk menggabungkan api karma teratai merah dan api karma bunga persik. Lelucon apa, dia ingin mengendalikan benih api itu, bukan dibakar menjadi abu oleh benih api itu. Apa yang tidak mungkin tentang ini? Li Cheng selalu memasang ekspresi tersenyum, dan kali ini tidak terkecuali. Dia juga menjawab sambil tersenyum, itu hanya benih api kelas 5, tidak ada yang istimewa darinya. Itulah api karma, pikiran jahat tidak dapat dibangkitkan. Yang Chen memandang Li Cheng, saudara angkatnya, dan sedikit terdiam. Bahkan gagasan tentang api karma bukanlah jenis keganasan biasa. Oh, pikiran jahat, apa yang baik, apa yang jahat? Li Cheng bertanya sambil tersenyum, jika kamu memahami hal ini, maka kamu tidak perlu khawatir tentang perbedaan antara pikiran baik dan jahat, dan kamu tidak perlu khawatir tentang api karma yang membakar kamu. Tolong jelaskan, kakak. Dengan kesempatan seperti itu, jika Yang Chen tidak tahu bagaimana cara meminta nasihat, maka dia akan menjadi bodoh, jadi dia segera memanjat tiang dan bertanya. Baik dan jahat terbagi menjadi 2, itu hanya kode moralmu sendiri. Li Cheng menggelengkan kepalanya tidak setuju dan menjelaskan kepada Yang Chen secara rinci, di dunia ini, apakah ada standar yang benar untuk menilai baik dan jahat? Berbohong itu jahat, tapi untuk menutupi penyakit saudara dan teman, karena niat baik juga baik. Tapi kalau yang tertipu tidak mengerti, bukankah itu jahat? Dengan contoh yang sangat sederhana, Li Cheng menjelaskan sulitnya menemukan standar, jika tidak ada standar untuk menilai baik dan jahat, bukankah baik dan jahat hanyalah omong kosong belaka? Selama titik awalnya baik, tidak akan jahat, kan? Yang Chen bertanya dengan hati-hati. Pertanyaan bagus. Li Cheng menjentikkan jarinya dan bertanya sambil tersenyum, kalau begitu aku bertanya padamu, ketika dalam bahaya, seorang ibu membiarkan putranya melarikan diri dan mengorbankan dirinya, apakah ini dianggap baik? Ya, Yang Chen mengangguk tentu saja. Kalau begitu bagi seorang anak laki-laki, menggunakan nyawa ibunya untuk menukar nyawanya sendiri, bukankah itu sangat tidak berbakti? Kesalehan berbakti adalah yang pertama dari semua kebajikan, orang yang tidak berbakti seperti itu pasti bersalah atas banyak kejahatan, bukan? Li Cheng bertanya lagi. Ini, Yang Chen tiba-tiba bingung. Menurut standar Li Cheng, memang sulit untuk melepaskannya. Atau karena targetnya berbeda, mungkin agak merepotkan. Kalau begitu, ayo kembali ke ibu. Li Cheng berbicara sambil tersenyum dari awal sampai akhir, demi putranya, seorang ibu rela mengorbankan dirinya sendiri. Ini bagus, tetapi jika untuk menyelamatkan putranya, dia menghalangi pelarian orang lain, menyebabkan lebih banyak orang kehilangan nyawa mereka, lalu apa yang dia lakukan, apakah itu baik atau jahat?
Tidak ada pemikiran lain di benak Yang Chen, hanya mengikuti kata-kata Li Cheng. Pertanyaan ini sepertinya sangat menarik, bahkan keempat wanita yang mendengarkan di samping pun berpikir keras. Manusia yang membudidaya memiliki standar moral manusia yang membudidayakan, membunuh orang adalah kejahatan, membunuh orang jahat adalah baik, tetapi ditipu dan membunuh orang baik adalah sebaliknya, itu jahat. Menurut Anda apakah bisa dibenarkan dengan mengatakan bahwa berbuat baik dengan hati, padahal kebaikan tidak mendapat pahala, berbuat jahat tanpa hati, padahal kejahatan tidak mendapat hukuman? Li Cheng bertanya lagi, baik, jahat, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengatakannya dengan jelas? Meski dilakukan dengan niat baik, di dunia ini banyak sekali orang yang melakukan perbuatan buruk dengan niat baik, bukan? Petik 2. Melakukan perbuatan buruk dengan niat yang baik memang menjadi hal yang membuat orang terdiam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa di alam manapun hal seperti itu tidak ada habisnya, tidak pernah ada saatnya berhenti. Sebenarnya, pada akhirnya, itu hanyalah jantung dari Dao. Li Cheng menyimpulkan pada akhirnya, selama Anda benar-benar yakin bahwa apa yang Anda lakukan adalah benar, maka tidak ada salahnya melanjutkan. Apa inti dari Dao? Inilah inti dari Dao, itu hanyalah ketekunan yang tak tergoyahkan. Bahkan jika Anda adalah iblis, selama Anda sangat yakin bahwa membunuh dan membakar adalah benar, maka membunuh dan membakar adalah Dao Anda, itu adalah inti Dao Anda, melampaui kesengsaraan dan naik sudah dekat. Petik 2. Chapter 1046. Jika tindakan iblis juga bisa dicapai, bukankah dunia akan berada dalam kekacauan? Kali ini, bukan Yang Chen yang mengajukan pertanyaan, melainkan Gao Yue, salah satu dari 4 wanita yang mendengarkan di sebelahnya. Bagaimana kamu tahu bahwa orang yang dibunuh iblis bukanlah orang jahat yang akan berbuat jahat di kemudian hari? Perkataan Li Cheng sangat filosofis, tentu saja juga berarti tak terduga. Jika harus dikatakan dalam istilah awam, mungkin tidak bisa dipahami. Gao Yue tidak lagi bertanya, tapi mulai berpikir. Sejujurnya, dialog antara Yang Chen dan Li Cheng membuat keempat wanita tersebut memiliki wawasan. Bahkan Yang Chen sendiri sepertinya telah mengetahui banyak hal. Yang disebut pikiran baik dan pikiran jahat, karena itu hanya pikiran, maka selama tidak ada tindakan, itu hanyalah pikiran. Li Cheng tersenyum dan menghibur Yang Chen, api neraka hanyalah sejenis benih api, dan tidak ada kebijaksanaan, bagaimana menilai apakah itu baik atau jahat. Mungkinkah, hati Yang Chen tiba-tiba tergerak, dan dia menemukan banyak hal. Li Cheng tersenyum dan menatap Yang Chen dengan tatapan memberi semangat. Yang Chen tiba-tiba menjadi lebih percaya diri, dan kemudian berkata, mungkinkah api neraka ini hanya akan menjadi bumerang jika Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Ini agak dekat. Li Cheng bertepuk tangan dan memberikan jawaban yang sangat positif kepada Yang Chen, selama ide-ide Anda tidak dipraktikkan, tidak akan ada dampak pada dunia luar, dan tentu saja Anda tidak akan memiliki hati nurani yang bersalah. Yang disebut pikiran baik dan pikiran jahat hanyalah untuk melihat apakah Anda memiliki penyesalan. Petik 2. Di dunia ini, siapa yang tidak pernah menyesal? Yang Chen menghela nafas dan berkata, selalu ada beberapa hal yang orang tidak bisa lepaskan. Apa yang bisa kulakukan jika aku menyesal? Bisakah saya mengubah apa yang telah terjadi? Li Cheng menatap Yang Chen dengan tatapan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum, pegang teguh hatimu. Jika kamu terlalu berhati-hati dalam jalur kultivasi, lalu apa itu kultivasi? Pergi dan jalani kehidupan yang jujur di dunia fana. Petik 2. Apa itu hati? Yang Chen tiba-tiba bertanya pada Li Cheng dengan sungguh-sungguh. Yang tidak saya sesali adalah hati nurani saya. Li Cheng memberikan jawaban yang sepertinya telah dikatakan sebelumnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan 2 lampu minyak dengan nyala api lemah muncul di tangannya. Kedua jenis api karma ini yang paling cocok di sini. Ambillah. Terima kasih, kakak. Kali ini, Yang Chen mengucapkan terima kasih kepada Li Cheng dengan sangat formal. Kata-kata tadi membuat Yang Chen merasa seperti awan terbelah untuk melihat terangnya bulan. Keadaan pikirannya membaik secara alami, dan haluan ini adalah rasa terima kasihnya yang tulus. Ini hanya masalah kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Li Cheng berkata dengan nada ceria seperti biasanya, kami minum dengan lebih bahagia. Saat dia berbicara, Li Cheng melemparkan labu itu ke Yang Chen. Yang Chen mengambil labu tersebut, namun secara tidak sadar menyelidikinya dengan kesadaran spiritualnya, berniat untuk melihat berapa banyak ragi penyulingnya yang hilang. Tapi ketika dia menyelidikinya, dia langsung tercengang. Di dalam labu, setengah dari ragi penyuling telah hilang, tetapi beberapa cairan lainnya ditambahkan. Li Cheng berkata bahwa dia telah menemukan beberapa mata air spiritual ketika dia berkeliling dunia dan memberikannya kepada Yang Chen. Kini di dalam labu tersebut terdapat beberapa mata air yang berdegup perlahan membentuk beberapa danau kecil. Bukan ini yang mengejutkan Yang Chen. Yang mengejutkan Yang Chen adalah danau kecil lainnya. Mungkin itu tidak bisa digambarkan sebagai sebuah danau. Itu hanya sebuah kolam kecil, radiusnya beberapa kaki, dan tidak terlihat terlalu besar. Tapi kolam kecil ini adalah sejenis cairan yang membuat Yang Chen merasa sangat familiar tapi agak aneh. Yang Chen baru saja menjelajahinya dengan hati-hati dan segera mengetahui nama cairan ini. Solusi spiritual logam ke-8, ini adalah salah satu dari 2 solusi spiritual asli yang tidak dapat ditemukan oleh Yang Chen, solusi spiritual logam ke-8. Dia tidak tahu dari mana Li Cheng mendapatkannya. Meskipun tidak keterlaluan seperti larutan spiritual logam ke-7 dan larutan spiritual air ke-10 yang diperoleh Yang Chen dari Taibai Jinsing dan Istana Naga, begitu banyak larutan spiritual logam ke-8 sudah cukup bagi Yang Chen untuk mandi. Saya mengambil beberapa solusi spiritual asli Anda, dan tentu saja saya harus menebusnya. Tentu saja Li Cheng tahu mengapa Yang Chen terkejut sekarang. Dia tersenyum dan berkata dengan segelas anggur, sopan santun bersifat timbal balik. Kebetulan saya kekurangan air ke-9 dan air ke-10 serta larutan spiritual kayu pertama.
Saya mengambil beberapa di antaranya dan menggunakan larutan spiritual logam ke-8 ini untuk melengkapinya. Ambillah tanpa berkata apa-apa, aku akan menghukummu dengan 3 cangkir anggur. Petik 2. Li Cheng berkata bahwa dia mengambilnya tanpa berkata apa-apa, tapi tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Dia mengambil cangkir itu dan menuangkan 3 cangkir anggur naga giok secara berurutan. Mereka semua mabuk dalam sekali teguk. Wajahnya tersenyum seolah itu belum pernah terjadi. Yang Chen pasti tidak akan peduli dengan hal kecil ini dengan Li Cheng. Terlebih lagi, Li Cheng memberi Yang Chen peluang besar. Melihat seni rahasia 5 elemen besar Yin dan yang sudah di depan mata, bagaimana Yang Chen bisa peduli dengan hal kecil yang tidak layak untuk disebutkan ini. Terima kasih, kakak. Yang Chen mengucapkan terima kasih kali ini, dan tidak mengucapkan terima kasih lagi. Dia baru saja mengambil gelas anggur dan minum beberapa cangkir bersama Li Cheng. Kakak, kamu tidak bisa memihak yang satu dan mendiskriminasi yang lain. Gao Yue jelas yang terbaik di antara keempat wanita itu. Melihat Yang Chen dan Li Cheng sekarang bahagia, dia pun maju ke depan dan bersulang untuk Li Cheng. Kemudian dia berkata, kami masih membutuhkan bimbingan rajin dari kakak untuk kultivasi kami. 3 wanita lainnya bukanlah diri mereka sendiri. Mendengar lagu tersebut, mereka langsung berbaris dan bersulang satu persatu. Li Cheng sangat berterus terang saat dia meminum anggur. Faktanya, Anda semua memiliki kualifikasi yang sangat baik, dan suami Anda mengizinkan Anda berlatih metode kultivasi asli. Dalam hal ini, tidak ada yang perlu diperhatikan. Setelah Li Cheng menunggu keempat wanita itu minum 1 gelas, dia berkata, di masa depan, selama 5 elemen Yin dan Yang dari metode kultivasi asli dipelajari, tidak akan ada masalah lagi. Namun, kultivasi bukan hanya masalah alam dan metode kultivasi, tetapi juga masalah banyak penerapan praktis. Li Cheng memandang Yang Chen dan tidak memperlakukan keempat istri Yang Chen sebagai orang luar, selama metode tersebut dapat mencapai tujuan, itu adalah metode yang baik. Jurus yang dapat membunuh musuh adalah jurus yang baik, tidak perlu, tetap berpegang pada bidang kultivasi. Sehubungan dengan itu, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya dan kita dapat mendiskusikannya bersama. Petik 2. Kata-katanya sopan, berdiskusi, tapi semua orang paham kalau ini sudah janji memberi nasihat. Tentu saja, nasihat spesifiknya masih bergantung pada pertanyaan seperti apa yang bisa diajukan keempat wanita tersebut. Ketika Li Cheng mengatakan ini, semua orang sangat gembira. Masih ada beberapa hari lagi, adikku, kamu bisa mencoba menggunakan 2 jenis api neraka itu. Setelah menyetujui keempat wanita itu, Li Cheng menoleh ke Yang Chen dan berkata, kedua jenis api neraka ini lebih baik daripada api inti bumi dan api kayu misterius. Setelah mengatakan ini, Li Cheng tampak merasa sedikit tidak percaya dan bertanya langsung, tidak, adik, kamu memiliki begitu banyak benih api di tanganmu, mengapa kamu hanya menggunakan 2 jenis benih api kelas 3 ini sebagai sumber api kehidupanmu? Benih, dan bukan benih api tingkat tinggi. Mungkinkah hal ini ada alasannya? Atau pernahkah Anda menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan? Petik 2. Chapter 1047. Ketika Li Cheng menanyakan hal ini, Yang Chen juga terkejut. Untuk waktu yang lama, Li Cheng memberi kesan pada Yang Chen bahwa dia tahu segalanya. Dia tidak memiliki rahasia sedikit pun di depan Li Cheng dan sepenuhnya diketahui olehnya. Tapi kali ini, jelas Li Cheng salah. Api pembakaran surga Yin yang dapat mensimulasikan api apapun, atau dapat dikatakan bahwa itu bukanlah simulasi. Itu sendiri mengandung ciri-ciri api semacam itu, dan secara alami bisa mengeluarkan api semacam itu secara maksimal. Yang Chen selalu tidak ingin orang lain mengetahui detail dirinya, jadi api sumber kehidupan yang ditampilkan secara eksternal juga ada 2 jenis. Api kayu misterius api ketiga dan api inti bumi api keempat semuanya adalah benih api kelas 3. Itu bukanlah benih api yang sangat pintar, tapi apakah itu api kayu misterius atau api inti bumi, mereka sangat cocok untuk alkimia untuk mengolah bahan obat. Hal ini memberikan kesan kepada orang luar bahwa Yang Chen adalah seorang alchemy master yang sangat murni. Siapa sangka tindakan yang disengaja ini bahkan bisa menipu Li Cheng. Jarang sekali Li Cheng memiliki tempat yang dia tidak mengerti sehingga dia tidak dapat melihat melalui Yang Chen. Yang Chen secara alami bahagia untuk waktu yang lama, dan kemudian dia melepaskan api pembakaran surga Yin yang telah terbentuk. Kedua naga api itu terbang naik turun di samping Yang Chen. Kedua naga api ungu dan cian itu seperti makhluk hidup. Kecuali karena nilainya masih rendah, tidak mungkin untuk mensimulasikan semua detail naga. Melihat dari kejauhan, mereka benar-benar mengira mereka adalah 2 naga api yang hidup. Ini, bahkan Li Cheng mau tidak mau melebarkan matanya dan mengamati dengan cermat 2 naga api sumber kehidupan Yang Chen. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara lagi. Tapi Li Cheng adalah Li Cheng, dan segera dia melihat beberapa petunjuk darinya. Tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Dia menunjuk kedua naga api Yang Chen dan bertanya dengan ragu, ini bukan api pembakaran surga Yin Yang, kan? Perkataan Li Cheng membuat Yang Chen merasa kagum, terutama pada keluarga atau sekte yang mengajari Li Cheng. Api pembakaran surga Yin Yang adalah legenda yang hanya ada di pengadilan surgawi. Dia bahkan bisa mengetahuinya. Ini sama sekali bukan warisan mendalam yang biasa. Kadang-kadang, Yang Chen bahkan bertanya-tanya apakah Li Cheng adalah tiruan kesadaran seseorang dari dimensi abadi yang turun ke sini, tapi dia dengan cepat menghilangkan pemikiran ini. Itu tidak mungkin. Ketika klon kesadaran dari alam surgawi turun ke alam bawah, ia akan kehilangan lebih dari 99% ingatannya. Bagaimana bisa seperti ini? Kakak benar-benar memiliki mata yang tajam. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Li Cheng sangat berpengetahuan. Bagaimana orang lain bisa memanggil nama api pembakaran surga Yin Yang? Kamu benar-benar mengejutkanku. Tatapan luar biasa Li Cheng sekali lagi menatap Yang Chen, dan kemudian beralih ke 2 naga api, mengamati dengan cermat.
Ungu yang kaya, hijau murni. Lumayan, lumayan. Fondasi ini lumayan. Setelah melihatnya beberapa saat, Li Cheng akhirnya memberikan komentar. Lalu dia bertanya, kenapa hanya kelas 4? Kenapa tidak digabungkan dengan benih api bermutu tinggi? Kamu masih punya banyak benih api bermutu tinggi. Saya khawatir fondasi saya kurang bagus, jadi saya tidak berani mengambil risiko apapun. Yang Chen juga mengatakan yang sebenarnya. Bagi Li Cheng, seorang master yang bisa dengan mudah mengendalikan api neraka, ia juga meminta nasihat, saya ingin menggabungkan lebih banyak benih api tingkat rendah, lalu menggunakan benih api tingkat tinggi. Fondasinya sudah diletakkan sampai titik ini, nyatanya hampir sampai. Li Cheng mengangguk terlebih dahulu dan menyetujui pernyataan Yang Chen. Kemudian setelah mengamati kedua naga api tersebut dengan seksama, dia memberikan kesimpulan seperti itu, kamu bisa menggabungkan benih api yang bermutu tinggi. Nanti, jika ada benih api yang bermutu rendah, lalu memadukannya, tidak akan mempengaruhi kualitasnya. Api pembakaran surga Yin Yang. Yang Chen sudah memiliki niat untuk menggabungkan benih api kelas 5, tapi dia belum melakukannya. Sekarang bahkan Li Cheng mengatakan ini, dia segera mengambil keputusan. Kebetulan api neraka teratai merah dan api neraka bunga persik adalah benih api yang paling cocok untukmu di benua iblis ini. Mereka memiliki cara unik untuk menghadapi energi iblis. Selama perjalanan ini, saya akan membantu Anda menjaga dan memadukan kedua benih api ini, dan itu juga akan menjadi jaminan yang lebih besar. Li Cheng menasihati, dan pada saat yang sama memberikan kejutan lain kepada Yang Chen. Kebetulan saya punya dua cara untuk mengendalikan api neraka di sini, Anda bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Dengan pikiran baik dan jahat yang Li Cheng katakan kepada Yang Chen sebelumnya, ditambah metode mengendalikan api neraka yang diberikan di sini, dikombinasikan dengan pengalaman kehidupan Yang Chen sebelumnya, mengendalikan api neraka bukanlah masalah sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah waktu. Jika mereka terburu-buru, mungkin mereka akan sampai di tujuan, dan tidak akan ada cara untuk berhasil menyerap fusi tersebut. Namun, ini bukanlah masalah sama sekali bagi Li Cheng. Ying Mei bahkan tidak berani bernapas di depan Li Cheng. Bukankah dia membiarkan Li Cheng berkata timur dan barat? Li Cheng memintanya untuk mencari tempat yang cocok bagi keempat wanita itu untuk mendapatkan pengalaman, bukan hanya masalah mengucapkan beberapa patah kata. Adapun untuk menunda waktu, itu lebih mudah. Ying Mei hanya perlu mengirim pesan kembali untuk memberitahu rekan lainnya bahwa orang-orang tersebut telah ditemukan dan sedang dalam perjalanan. Sekarang setelah orang-orangnya diperoleh, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal lain. Mereka semua adalah ahli panggung daceng. Menunggu 1,5 tahun adalah hal yang normal, dan tidak ada yang tidak sabar. Pada hari-hari berikutnya, keempat wanita berlatih di bawah bimbingan Li Cheng, dan Yang Chen mulai berkonsentrasi untuk menyerap dan menggabungkan api neraka teratai merah dan api neraka bunga persik. Prosesnya sama dengan benih api tingkat rendah. Mereka semua mulai diserap oleh tungku roh yang dalam, dan kemudian menggunakan tungku roh yang dalam sebagai penyangga untuk mengintegrasikannya ke dalam api pembakaran surga Yin Yang. Namun, meskipun prosesnya sama, kesulitannya berada di luar jangkauan benih api tingkat rendah. Benih api kelas 5 di dunia fana sudah bisa dianggap sebagai yang terbaik yang bisa digunakan untuk budidaya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen hanya mengintegrasikan api matahari sejati kelas 5, dan dia mampu melewati kesengsaraan dan naik, dan kemudian menjadi prinsip agung emas abadi. Kekuatan benih api kelas 5 bisa dilihat. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Yang Chen menyerap api matahari sejati, dapat dikatakan bahwa itu adalah jalan keluar yang sempit dari kematian. Saat itu, Yang Chen harus mengambil resiko besar ini untuk membalas dendam, dan berhasil karena keberuntungan. Meskipun kesulitan mengintegrasikan benih api kelas 5 dalam kehidupan ini tidak akan pernah setinggi di kehidupan sebelumnya, ini bukanlah api matahari sejati yang dikenal oleh Yang Chen, tetapi api neraka teratai merah dan api neraka bunga persik yang baru saja muncul, telah diterima. Bahkan Yang Chen harus memberikan segalanya. Itu adalah proses yang relatif sederhana untuk menyerap dua jenis benih api ke dalam tungku roh yang dalam. Lagi pula, selama hati Dao Yang Chen kuat, dia tidak akan terpengaruh olehnya. Tungku roh yang dalam juga merupakan benda mati, dan tidak akan ada pikiran baik dan jahat. Sekalipun api neraka sangat kuat, mustahil untuk membakar benda mati tanpa pikiran. Namun hal berikutnya tidak sesederhana itu. Penggabungan benih api kelas 5, terutama kedua jenis api neraka ini, sedikit kecerobohan akan mengakibatkan akibat serangan balik. Sebelum memulai, Yang Chen bahkan harus menggunakan tungku roh yang dalam untuk mengendalikan dua jenis api neraka, memurnikan beberapa pil obat yang berantakan, membiasakan dirinya dengan berbagai khasiat obat dan membiasakan diri dengan sifat api dari dua jenis api neraka. Sampai Yang Chen menguasai kendali dua jenis benih api, Yang Chen memulai proses integrasi. Chapter 1048. Kata-kata yang diucapkan keluarga Li Cheng dan Yang Chen, Ying Mei tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan sama sekali dan tidak dapat mendengarnya sama sekali. Pembatasan yang diatur oleh Li Cheng tidak dapat dilanggar oleh kucing atau anjing manapun. Meskipun Ying Mei sudah menguasai panggung daceng, tidak ada seorang pun yang menaruh perhatian padanya sendirian. Keempat wanita itu terkejut saat mengetahui bahwa pengetahuan Li Cheng bahkan tidak kalah dengan pengetahuan suami mereka. Ketika Li Cheng membunuh sesepuh Tai Tianmen dengan pedang, keempat wanita itu tidak ada di sana dan tidak melihat prestise Li Cheng. Sekarang mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Li Cheng. Karena dianggap sebagai saudara, Yang Chen tentu saja tidak lagi menyembunyikan identitasnya dan memberitahu Li Cheng identitas sebenarnya dari keempat wanita tersebut. Li Cheng juga mengatakan asal-usul keluarganya. Yang mengejutkan Yang Chen dan keempat wanita itu adalah Li Cheng ternyata berasal dari keluarga kuno. Sebenarnya, dia hanyalah seorang kultivator nakal. Keluarga kultivator nakal bisa memiliki warisan yang begitu dalam. Jika diketahui dunia luar, pasti akan menarik beberapa orang dari sekte besar untuk datang ke rumah mereka dan merebut warisan ini di tangan mereka.
Mereka hanya tidak tahu bagaimana keluarga Li Cheng bisa melewati sekte besar ini. Keempat wanita yang dibudidayakan di bawah bimbingan Li Cheng dan Yang Chen telah memulai proses menyerap dan mengintegrasikan api neraka teratai merah. Penyerapan benih api kelas 5, Yang Chen berhati-hati. Dengan bantuan teknik pengendalian tembakan yang diberikan oleh Li Cheng, Yang Chen memasukkan gumpalan api neraka teratai merah ke dalam tubuhnya. Teknik pengendalian tembakan hanyalah sebuah teknik, tetapi di dalam tubuhnya sendiri, itu masih bergantung pada kesadaran spiritual dan keadaan pikirannya. Terutama api neraka, tidak ada keraguan di hatinya. Selama ada gangguan, dia akan langsung terbakar api neraka. Bahkan jika Yang Chen sudah memiliki bentuk embrio dari api pembakaran surga Yin Yang, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib ini. Selama proses penyerapan, tidak boleh ada gangguan apapun. Yang Chen jelas tentang hal ini dan Li Cheng bahkan lebih jelas lagi, jadi Li Cheng sangat berdedikasi untuk melindungi Yang Chen dan menempatkan Yang Chen dalam formasi khusus. Formasi ini sangat kuat. Ketika Ki Iblis yang mengerikan bertemu dengannya, sepertinya ia menemui hambatan dan tidak dapat menembus sama sekali. Tidak hanya itu, getaran suara dari dunia luar sama sekali tidak bisa sampai ke telinga Yang Chen. Bahkan formasi tersebut memiliki fungsi pertahanan yang sangat kuat, bahkan jika dua binatang iblis tahap Dacheng menyerangnya, itu tidak akan memiliki efek sedikitpun. Benih api kelas 5 benar-benar berbeda dari benih api kelas 4, kekuatannya hampir puluhan kali lipat. Saat api memasuki tubuh, bahkan dengan kemampuan Yang Chen untuk mengendalikan benih api, itu hampir terkubur oleh rasa sakit yang parah. Untungnya, keinginan Yang Chen secara umum tidak kuat. Dia menahan rasa sakit dan mengirimkan api neraka teratai merah ke dalam api yin dari api pembakaran surga yin yang sesuai dengan cara yang biasa dilakukan untuk memadukan benih api. Api yin sepertinya menderita kesakitan, terus-menerus berputar dengan liar, tetapi di bawah kendali ketat Yang Chen, api itu terus menyerap gumpalan api. Akhirnya, setelah masa kesakitan yang luar biasa, nyala api kecil itu diintegrasikan ke dalam api yin. Api yin tampaknya menderita dan terus berputar dengan liar, tetapi di bawah kendali ketat Yang Chen, api itu terus menyerap gumpalan api. Akhirnya, setelah masa kesakitan yang luar biasa, nyala api kecil itu menyatu ke dalam api yin. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di sekitar Yang Chen, tiba-tiba suatu kelainan mulai muncul. Teratai merah yang mekar membungkus Yang Chen dengan erat di dalamnya. Jika seseorang bisa mendekati Yang Chen, mereka pasti akan menemukan bahwa semua kelopak teratai merah ini terbuat dari api. Pada awalnya, teratai merah masih terlihat agak kasar, namun perlahan mulai menjadi halus, dan pada akhirnya menjadi seperti aslinya. Tubuh Yang Chen sedikit bergoyang, dan teratai merah juga bergoyang bersama tubuh Yang Chen, bergoyang dan bergoyang, seperti makhluk hidup. Keempat wanita di luar secara alami melihat pemandangan ini dan bingung. Mereka semua menatap Li Cheng dengan pandangan ragu. Li Cheng melihat pemandangan ini, tapi mengangguk berulang kali. Lumayan, api neraka teratai merah ini bisa diserap dan diintegrasikan hanya dalam waktu setengah tahun. Saya benar-benar tidak salah baca orang. Li Cheng juga sedikit terkejut dengan kecepatan Yang Chen, tetapi memikirkan tentang api pembakaran surga Yin Yang Chen, sepertinya pertunjukan ini normal. Api teratai merah, Yang Chen hanya memiliki satu gumpalan api terakhir yang tersisa, dan seluruh proses penyerapan dan integrasi akan selesai. Setelah setengah tahun fusi, Yang Chen sudah berada pada titik kesempurnaan. Dia sangat akrab dengan nyala api ke dalam api yin, dan seluruh prosesnya telah selesai. Saat dia hendak bangun, lautan kesadarannya tiba-tiba bergetar. Naga api Qian Yin di lautan kesadarannya tiba-tiba berubah menjadi teratai emas, tidak lagi berbentuk naga api. Seluruh lautan kesadaran seakan tertiup oleh angin sepoi-sepoi yang tak terlihat, bersih dan nyaman tak terlukiskan. Di bawah hembusan angin sepoi-sepoi ini, kesadaran spiritual mulai meningkat dengan mantap. Dengan menguatnya lautan kesadaran, penanaman kesadaran spiritual dengan lancar naik ke tingkat ketiga keabadian manusia. Namun, setelah hanya menyerap api neraka teratai merah, api pembakaran surga yin yang sudah sedikit tidak seimbang, sehingga Yang Chen tidak bangun dan langsung memulai integrasi dan penyerapan api neraka bunga persik. Prosesnya pada dasarnya sama, tetapi setelah mengalami baptisan api neraka teratai merah, daya tahan dan kemauan Yang Chen juga meningkat pesat. Jauh lebih mudah untuk menyerap api neraka bunga persik. Hanya dalam waktu setengah tahun, bunga persik yang menyala terbentuk di luar tubuh Yang Chen. Pada saat itu sepenuhnya diserap dan diintegrasikan, naga api yang dari api pembakaran surga yin yang di lautan kesadaran juga berubah menjadi bunga persik merah muda. Kesadaran spiritualnya meningkat lagi, manusia abadi tingkat 4. Promosinya sangat lancar sehingga Yang Chen tidak dapat mempercayainya. Bahkan jika dia memiliki pengalaman serupa ketika dia menyerap api sejati matahari di kehidupan sebelumnya, itu hanya dari tahap awal Yuanying hingga tahap tengah Yuanying. Bagaimana bisa seperti sekarang, dia masih berada di dunia fana, tetapi kesadaran spiritualnya telah ditingkatkan ke tingkat keempat manusia abadi. Benih api kelas 5 adalah benih api kelas 5, sangat berbeda dengan benih api kelas 4. Tentu saja, Yang Chen juga memahami bahwa untuk benih api kelas 4 dan lebih rendah, ketika digabungkan dengan api pembakaran surga Yin Yang, itu hanyalah meletakkan fondasinya. Sekarang adalah waktu yang sebenarnya untuk mencerminkan kekuatan api pembakaran surga Yin Yang. Li Cheng telah menemukan perubahan pada Yang Chen. Setelah dia benar-benar tenang, dia melepaskan formasinya. Karena pembentukannya, area ini sudah menjadi ruang hampa Ki Iblis. Begitu formasi dibuka, Ki Iblis di sekitarnya seperti hiu yang mencium bau darah, bergegas menuju Yang Chen. Diam-diam, dua bunga muncul di luar tubuh Yang Chen, bunga persik dan bunga teratai. Begitu Ki Iblis menyentuh kedua bunga ini, rasanya seperti salju putih bertemu matahari, meleleh dan menghilang tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Pantas saja Li Cheng berkata kalau kedua jenis api neraka ini adalah api yang paling cocok di benua iblis.
Pengekangan bawaan semacam ini sungguh luar biasa. Selama dua jenis api neraka ada di sekelilingnya, bahkan jika Yang Chen tidak memiliki perlindungan lain, dia pasti tidak akan terluka di bawah Ki Iblis. Chapter 1049. Dengan api neraka untuk pertahanan diri, kita bisa pergi ke tempat itu. Li Cheng tidak banyak bicara, tapi sulit menyembunyikan apresiasinya. Namun, dari perkataan tersebut terungkap bahwa tempat yang mereka tuju sangat berbahaya. Yang Chen akan ragu apakah Li Cheng sudah pernah ke tempat itu, jika tidak, bagaimana dia bisa bersiap dengan baik. Pengalaman 4 perempuan selama lebih dari setahun juga membuahkan hasil. Jauh di dalam benua iblis, musuh jauh lebih kuat dari basis budidaya mereka. Setiap hari merupakan tantangan yang ekstrim. Jika bukan karena perlindungan Li Cheng di saat kritis, mungkin keempat wanita itu sudah meninggal. Namun, pengalaman pembunuhan yang ekstrim ini memiliki dampak yang luar biasa. Setiap hari, mereka mengembara di garis kematian, yang hampir merangsang seluruh potensi keempat wanita tersebut. Keterampilan membunuh keempat wanita itu meningkat pesat. Setiap orang menghadapi 4 atau 5 binatang iblis tahap awal Dacheng, dan mereka tidak dirugikan. Pengalaman sebelumnya yang diatur oleh Yang Chen relatif aman, dan keempat wanita itu ingin berkultivasi sendiri, dan tidak ingin Yang Chen merawat mereka, jadi hanya bisa dikatakan bahwa mereka mengikuti aturan langkah demi langkah. Situasi saat ini, karena adanya perubahan, harus menggunakan cara yang mirip dengan membunuh angsa yang bertelur emas untuk mengeluarkan potensi keempat wanita tersebut. Jika tidak, keempat wanita itu akan menjadi beban Yang Chen di acara berikutnya. Untungnya, ada Li Cheng, dia tampaknya lebih mahir dalam semua jenis keterampilan membunuh daripada Yang Chen. Setiap kali keempat wanita tersebut istirahat, ia akan merangkum dan menunjukkan kepada keempat wanita tersebut, sehingga pengalaman mereka pun meningkat pesat. Semua orang akhirnya menginjakan kaki di jalan menuju lembah lagi. Setan bayangan yang sedih, selama tahun ini, dengan patuh melayani sebagai pengasuh keempat wanita, dan tidak berani mengendur sama sekali. Para master tahap Dacheng direduksi menjadi seperti itu, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dalam perjalanan, semua orang sekali lagi menyatukan pernyataan mereka. Pada kenyataannya, mereka terutama ingin bayangan iblis mendapat penjelasan. Sehingga ketika dia menghadapi teman-temannya, dia bisa menemukan alasan yang masuk akal atas penundaan 1 tahun semua orang. Langkah selanjutnya adalah perjalanan yang mulus. Api pembakaran surga Yin Yang Chen dilepaskan dengan hati-hati di kedua sisi kapal. Ki iblis yang menghalangi sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya. Belum lagi mempengaruhi orang-orang di kapal, bahkan mendekati kapal pun mustahil. Sudah lama sekali sejak pedang terbang 9 meter menyerap Ki iblis. Semakin dalam mereka masuk ke benua itu, semakin padat Ki iblisnya. Tentu saja Yang Chen tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Pedang terbang 9 meter berada di haluan kapal, terus-menerus menyerap Ki iblis di sepanjang jalan. Kali ini, mereka membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu lembah. Tentu saja, ketika mereka masih agak jauh dari lembah, Gong Sunling menyingkirkan kapalnya dan menyembunyikan aura mereka. Ying Mei sekali lagi menjadi master yang mendominasi segalanya, sementara Yang Chen, Li Cheng, dan 4 wanita lainnya menjadi cacing menyedihkan yang dipaksa oleh Ying Mei. Setelah memasuki lembah dan melihat pemandangan di dalamnya, semua orang merasa sedikit terkejut. Tidak peduli siapa yang melihat lembah sebesar itu dengan ribuan master panggung Dacheng, diperkirakan mereka akan merasakan perasaan ini. Yang Chen dan yang lainnya juga dengan tepat menunjukkan kegugupan dan pengekangan dari beberapa junior tahap Nas Chen Sol ketika mereka tiba-tiba melihat begitu banyak senior yang kuat. Mereka meringkuk di belakang Ying Mei dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa lama sekali? Seseorang jelas sedikit tidak sabar menunggu. Sudah lebih dari setahun sejak Ying Mei mengirimkan kembali berita tersebut. Untuk waktu yang lama, menurut kecepatan Ying Mei, dia bisa merangkak kembali. Saat dia berbicara, dia telah melepaskan tekanan kuat, yang dengan kuat menyelimuti Yang Chen dan yang lainnya. Sepertinya dia ingin memberi mereka unjuk kekuatan secara langsung. Tidak mungkin, si kecil ini belum melihat dunia, dia hanya berurusan dengan iblis Qi di pinggiran. Ying Mei menjawab dengan sangat santai, tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, tekanan pihak lain menghilang. Saya hanya bisa membiarkan dia beradaptasi dengan Qi iblis yang semakin kental dalam jangka waktu tertentu, dan omong-omong, lihat apakah dia benar-benar dapat memurnikan Qi iblis. Jangan lakukan itu dengan santai, bagaimana kamu bisa bekerja jika kamu menakuti orang? Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Ying Mei sangat terkejut di hatinya. Jika 2 bintang jahat, Yang Chen dan Li Cheng, menyerang, dia tidak akan berani mengatakan apapun lagi, setidaknya dia pasti tidak akan mampu menanggung akibatnya. Apa hasilnya? Pihak lain tidak peduli jika tekanannya hilang, tetapi sangat tertarik dengan pernyataan Ying Mei, dan segera mulai menanyakan hasilnya. Tidak buruk, setidaknya setelah sedikit adaptasi, dia tidak lagi takut pada iblis Qi. Ying Mei sengaja menjawab dengan enteng. Lalu tunggu apa lagi? Ayo mulai. Mendengarkan kata-kata Ying Mei, seseorang segera menjadi sedikit tidak sabar dan berteriak. Tampaknya orang-orang ini telah menunggu selama ratusan tahun, dan ketika mereka mendengar bahwa ada harapan akan solusi, mereka menjadi sedikit cemas. Tunggu, saat Ying Mei berencana untuk mendorong perahu mengikuti arus dan mengajukan permintaan Yang Chen, seseorang di kedalaman lembah berteriak. Apa yang diinginkan saudara Qian? Sebelum Ying Mei berbicara, seseorang sudah mengerutkan kening dan bertanya. Dia hanya tidak takut pada iblis Qi, tapi saya tidak tahu apakah dia bisa memurnikan pintunya. Orang bernama saudara Qian juga memiliki kerudung hitam menutupi wajahnya, dan orang lain tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Seluruh orang tampaknya tersembunyi dalam kabut hitam, dan yin Qi padat, yang membuat orang tidak nyaman. Setelah gagal, tetapi pintunya rusak, bagaimana dia, tahap Yuanying kecil, mampu membelinya?
Dari awal hingga akhir, orang-orang ini membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan, dan mereka bahkan tidak berniat menanyakan identitas keempat wanita dan Li Cheng yang datang bersama mereka. Di mata mereka, termasuk Yang Chen, itu hanyalah alat yang bisa digunakan. Siapa yang akan menganggapnya serius? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa itu masuk akal. Ying Mei menahan rasa takutnya sendiri, karena takut orang-orang ini akan berbicara tidak sopan, membuat Yang Chen dan Li Cheng marah. Untungnya Yang Chen dan Li Cheng sekarang sangat kooperatif, hanya berdiri diam dan tidak berbicara. Tampaknya mereka tidak akan menyerang di tempat, yang membuat Ying Mei diam-diam menghela nafas lega. Anak itu, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia bisa memurnikan iblis Qi? Seseorang langsung menanyakan topik ini. Apakah manik iblis pemurnian dihitung? Ying Mei tahu bahwa dia harus berbicara, dan buru-buru bertanya. Apa yang bisa dibuktikan oleh manik iblis kelas 3 atau 4? Saya memiliki manik iblis kelas 1 di sini, bersihkan satu di tempat dan tunjukkan kepada kami. Pihak lain sepertinya sudah bersiap, atau sudah merencanakannya. Dia segera mengeluarkan manik iblis besar dari tas Qiankunnya, menaruhnya di telapak tangannya, menatap Yang Chen, dan berkata dengan sangat arogan, "Nak, tunjukkan pada kami, apakah ada gunanya?" Mata semua orang tertuju pada Yang Chen. Yang Chen sepertinya tidak terlalu takut saat ini. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah setuju dengan Ying Mei Qianbei bahwa akan ada hadiah untuk memurnikan Qi Iblis." Begitu suara itu turun, menyebabkan banyak orang tertawa. Chapter 1050. Orang-orang di lembah belum pernah melihat pria selucu itu. Dalam situasi ini, seperti seekor domba memasuki sarang serigala, dan dia masih memikirkan hadiah. Apakah orang ini benar-benar berlatih di benua iblis? Bagaimana mungkin dia tidak memahami situasi sesederhana itu? Tidak apa-apa meminta hadiah, tapi siapa yang akan kamu bunuh? Seseorang bertanya dengan lantang di tengah gelak tawa sekelompok orang. Tinggal di tempat hantu seperti itu selama bertahun-tahun, setiap hari, selain binatang iblis, ada teman-teman yang tidak dapat diandalkan, hidup dalam ketakutan dan penuh harapan, sungguh bukan kehidupan yang harus dijalani manusia. Tiba-tiba, ada seorang pria yang tampak seperti orang yang bahagia. Akhirnya, ada sedikit kegembiraan. Tidak masuk akal untuk tidak menggoda Yang Chen. Milikmu. Yang Chen membuka mulutnya sambil tersenyum. Kata-katanya kembali membuat banyak orang tertawa, dan itu berlangsung lama. Sikat, cahaya putih tiba-tiba keluar dari tangan Li Cheng dan mengenai pria yang baru saja menanyakan pertanyaan itu. Di tengah tatapan mata dan tawa orang banyak yang tertegun, pria yang terkena cahaya putih itu tiba-tiba menjadi kaku, dan kemudian mempertahankan keadaan tertawa liar, tidak bergerak. Semua tawa tiba-tiba berhenti, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencubit tenggorokan semua orang. Semua orang menatap pria yang tidak bergerak itu, dan mata mereka penuh keraguan. Suara gemerisik terus terdengar, dan di mata semua orang, pria yang baru saja menanyakan pertanyaan itu, mulai menjatuhkan sebutir pasir kecil. Mula-mula jubahnya, lalu sepatunya, lalu rambutnya, dan akhirnya dagingnya, semuanya berubah menjadi pasir halus yang kering dan jatuh ke tanah. Aura yang tak terlukiskan muncul dari tubuh orang itu. Peng, dengan suara lembut, seluruh tubuhnya hancur total, berubah menjadi tumpukan pasir halus. Pasir halus kemudian berubah menjadi tumpukan abu, dan dengan hembusan Qi Iblis, abu tersebut dengan cepat menghilang tanpa bekas. Semua orang tanpa sadar menelan seteguk air liur, bahkan jika para master panggung Dacheng ini sudah lama tidak melihat hal seperti itu tanpa izin dari otak mereka. Aura yang keluar dari rekannya barusan sepertinya mirip dengan kesengsaraan angin, dan cara berubah menjadi abu hampir persis sama dengan kegagalan kesengsaraan. Dia tidak tahu cahaya putih apa yang ditembakkan Li Cheng, tapi sebenarnya itu memiliki kekuatan ofensif kesengsaraan angin. Baiklah, aku akan menerima hadiahmu. Apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Yang Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat pemandangan mengerikan itu dan bertanya dengan serius. Setelah dia bertanya, dia sepertinya ingat bahwa dia sudah sadar kembali. Dia menepuk dadanya seolah dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan nada kesal, "Sungguh, kamu adalah bos yang besar, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara bertanya terlebih dahulu sebelum membayar harganya." Di bawah tatapan mematikan dari para ahli Mahayana berpakaian hitam, Yang Chen menoleh ke kerumunan dengan ekspresi tenang dan bertanya lagi, "Siapa lagi yang ingin menggunakan hidupmu sebagai hadiah?" Seorang master tingkat Dacheng tengah dibunuh secara misterius oleh seorang junior yang tidak dapat dijelaskan yang tidak tahu dari mana asalnya dengan senjata ajaib yang tidak dapat dijelaskan, dan tidak ada master di sekitarnya yang mengenali apa itu. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa harta ajaib itu tampaknya mampu melepaskan kekuatan yang mirip dengan kesengsaraan angin. Bagi ahli yang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melewati masa kesengsaraan, ini pasti akan menjadi pukulan yang fatal. Tidak ada siapa-siapa, lalu saya akan memberitahu Anda berapa yang bersedia saya bayarkan. Yang Chen melihat sekeliling dan tidak ada yang berbicara. Yang Chen hanya berpikir bahwa semua orang menyetujui permintaan harganya. Lalu dia mengatakan apa yang dia katakan kepada Ying Mei lagi. Aku hampir dibodohi oleh para junior ini. Ketika Yang Chen selesai mengatakan harganya, setelah beberapa saat, seseorang akhirnya berkata, "Kesengsaraan angin semacam ini, bagaimana Anda dan junior lainnya bisa memperbaikinya? Setelah melakukan serangan ini, berapa banyak lagi yang bisa Anda lakukan?" Ketika mereka mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Semua orang takut dengan kesengsaraan angin Li Cheng. Tidak ada yang memikirkan bagaimana orang biasa bisa memperbaiki serangan semacam ini. Kecuali para master yang telah melewati kesengsaraan angin dan akan naik, siapa yang bisa memperbaikinya? Setelah melewati masa kesengsaraan, hanya ada puluhan napas sebelum mereka naik. Bahkan jika mereka membantu generasi muda untuk menyempurnakan senjata sihir serangan semacam ini, berapa banyak yang dapat mereka sempurnakan?
Mungkin setelah melakukan serangan ini, tidak akan ada lagi cara untuk menyerang. Lebih dari 1.000 orang, bagaimana mereka bisa takut dengan serangan seperti itu? Itu benar-benar ide yang brilian. Li Cheng tersenyum di sana dan mengangkat tangan kanannya. Di tangan kanannya, ada liontin giok seputih salju. Liontin giok itu berkedip samar sehingga semua orang bisa melihatnya dengan jelas, memang hanya ada satu serangan di dalamnya. Saya tidak tahu senior mana yang bersedia menggunakan nyawanya sebagai imbalan atas kesempatan para senior di sini. Kata-kata Li Cheng membuat semua orang tercengang. Memang benar, Li Cheng tidak memiliki banyak cara untuk menyerang, dan sekarang dia dengan jelas memberitahu semua orang bahwa hanya ada satu serangan yang tersisa. Namun, siapa di antara orang-orang yang hadir yang rela menggunakan hidupnya untuk membantu orang lain? Jika memang ada orang suci tanpa pamrih yang tidak memikirkan dirinya sendiri, lalu Master Sekte Iblis macam apa dia? Di antara para Master Sekte Iblis yang bisa berkultivasi ke tahap Dacheng, siapa di antara mereka yang merupakan orang baik, yang tidak peduli dengan dirinya sendiri? Sekelompok Master saling memandang, dan tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Beberapa orang bahkan mulai meragukan orang-orang di sekitarnya. Begitu seseorang mempunyai ide buruk dan dengan santai mendorong mereka keluar untuk memakan kesengsaraan angin Li Cheng, bukankah itu buruk? Suasana yang sempat tidak harmonis sempat menjadi semakin mencekam. Semua orang berjaga-jaga, dan tidak ada yang berani bersantai. Hanya Ying Mei yang tahu di dalam hatinya bahwa Li Cheng tidak hanya mendapat pukulan fatal. Jika Li Cheng mau, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa membunuh semua orang di sini, tapi itu pasti lebih dari cukup bagi satu orang untuk membunuh lusinan orang. Namun, pemikiran seperti ini hanya akan tersimpan di dalam hatinya dan tidak akan pernah terungkap. Sumber daya eksklusif harus dikontrol secara eksklusif. Ying Mei bukanlah orang baik, dan tidak ada teman dekat Ying Mei di sini. Mengapa Ying Mei memberitahu orang lain? Dia bahkan mungkin menyesatkan beberapa pria yang berselisih paham dengannya dan membiarkan mereka pergi ke sisi Li Cheng untuk mati. Ini adalah cara bertahan hidup bagi Sekte Iblis. Beberapa yang pintar mulai bersandar, dan yang lebih pintar perlahan-lahan pindah ke tempat di belakang 4 wanita di mana Li Cheng tidak bisa melihat. Li Cheng sendiri tidak bisa sepenuhnya memperhatikan pergerakan banyak orang. Terlebih lagi, semua orang takut dengan serangan Li Cheng, jadi wajar jika mereka bersembunyi. Li Cheng adalah orang yang cerdas, dan dia tidak akan berani melepaskan pukulan terakhir dengan mudah dan membiarkan sarana penyelamatan nyawanya gagal. Alhasil, semua orang mulai menemui jalan buntu. Di tempat di mana Li Cheng tidak dapat menyadarinya, beberapa gerakan yang tampaknya normal dari beberapa orang telah membuat beberapa master dengan pemahaman diam-diam memiliki ide baru. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.